Baik Bapak dan Ibu, selamat siang. Terpuji Tuhan karena penyertaan dan pertolongannya sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan acara kita. Dan saya akan membacakan sejarah jemaat Ebenezer Kayu Berang. Dan saya informasikan terlebih dahulu bahwa sumber informasi dari penulisan sejarah ini kami peroleh dari notulen jemaat Ebenezer Sudangan dari tahun 1931 sampai tahun 1969. Baik, saudara-saudara, kita dengarkan sejarah jemaat Ebenezer Kayu Berang. Dikutip dari notulen jemaat Ebenezer Sudangan tahun 1931 sampai tahun 1969, diceritakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 1931 dalam sebuah kebaktian di sekolah Kayu Berang diadakan sebuah kebaktian oleh Abiker dari Sending der Katholiek Gereformeerd in Nederland di Mamasa. Jadi yang saya tuliskan semua di sini adalah isi dari notulen. Kebaktian dimulai jam 8 malam dan Abiker dalam kebaktian tersebut mendasarinya dengan membaca kitab dalam bahasa notulen surat Mazmur 23 lalu berdoa dalam bahasa notulen bersembahyang. Setelah itu Abiker melanjutkan dengan memberi ucapan selamat kepada TH Marwa sebagai kepala jemaat Kayu Berang yang pertama dan ucapan selamat kepada majelis gereja yang baru diteguhkan, yakni Penatua A. Tua Mangajo, S. Padaungan, B. Mainga, I. Mento, lalu Samas, J. Padaungan, A. Mentapa, U. Mento, K. Martin. Abiker melanjutkan dengan menyampaikan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang paling mudah diperjuangkan dari semua wilayah penginjilannya. Nama Ebenezer diberikan oleh Abiker sembari memberi penjelasan. Sampai disinilah Tuhan menolong kita. Kebaktian ini yang ditandai sebagai peresmian jemaat Ebenezer Kayu Berang. Pada tanggal 25 Agustus 1935 dibentuk jemaat baru di Taurah sebagai upaya pendekatan pelayanan mengajar antara Kayu Berang dan Taurah berjauhan. Yang terbentuknya jemaat di Taurah menyatakan bahwa Injil yang telah dikabarkan di Kayu Berang benar-benar telah berakar, bertumbuh dan berbuah. Sekitar tahun 1936 mulailah dibangun gedung gereja pertama jemaat Ebenezer Kayu Berang setelah gedung sekolah sebagai tempat ibadah sementara runtuh pada tanggal 23 Juli 1934. Jemaat Ebenezer Kayu Berang terus mengalami perkembangan hingga akhirnya gedung gereja dipindahkan ke Sudangan. Pada proses ini kami tidak sempat mencari narasumber yang pasti kapan hal ini terjadi. Juga kami tidak menemukan catatan notulen jemaat Ebenezer Kayu Berang dari tahun 1937 sampai tahun 1993. Pada tahun 1978 dibukalah di Kayu Berang cabang kebaktian dan majelis yang melayani yaitu Bapak Meksak. Saat ini beliau sebagai ketua penasihat jemaat Ebenezer Kayu Berang dan almarhum Bapak Mikael. Pada tanggal 28 Februari 1980, GPK untuk Malangka 1 melakukan perkunjungan untuk verifikasi kelayakan peresmian jemaat dan pada tanggal 29 Februari 1980 diadakanlah kebaktian peresmian jemaat oleh GPK untuk Malangka 1 dan diberi nama Jemaat Ebenezer Kayu Berang 2. Pada bulan Desember 1980 dalam sidang majelis antara Jemaat Kayu Berang 1 dan Jemaat Kayu Berang 2 atas usul BPS GTN dibahaslah nama kedua jemaat dan disepakati Jemaat Kayu Berang 1 menjadi Jemaat Ebenezer Sudangan dan Jemaat Kayu Berang 2 menjadi Jemaat Kayu Berang dengan catatan Jemaat Ebenezer Sudangan berdiri 25 Agustus 1931 dan Jemaat Kayu Berang berdiri 28 Februari 1980. Jemaat Kayu Berang yang berdiri pada tanggal 28 Februari 1980 terus mengalami perkembangan pelayanan, suka dan duka silih berganti dirasakan warga jemaatnya hingga pada
hingga akhirnya pada tanggal 1 Juli 2021 atas panggilan dan pengakuan iman mereka masing-masing dalam pengajaran organisasi gereja masing-masing, sebagian warga jemaat menyatakan bergabung dengan organisasi Gereja Protestan Indonesia Timur dan sebagian lagi memilih untuk tetap melanjutkan panggilan pelayanan mereka dalam gereja atau organisasi Gereja Toraja Penguasa. Sejarah terbentuknya Jemaat Ebenezer Kayu Berang Gereja Protestan Indonesia Timur bermula dari kerinduan warga Jemaat Kayu Berang untuk berjalan beriringan bersama Sinode Baru setelah sempat mendengar sosialisasi tim pembentukan Sinode Baru tanggal 4 Desember 2011. Hal yang paling mendasar dan kami sangat sependapat adalah renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta M. Tamanggu dari nats bacaan Yeremia 29 ayat 10 sampai 11 dengan tema rancangan Allah bagi umatnya, damai sejahtera. Jadi bergabung ke Sinode Baru ini terus kami gumuli, bahkan di setiap ibadah atau perkumpulan jemaat berita ini marak dibicarakan. Atas dasar tersebut, beberapa tua-tua jemaat secara serius memikirkan untuk bergabung bersama Sinode Baru, namun tetap mempertimbangkan pendapat para tokoh masyarakat yang ada di Kayu Berang, termasuk pendapat Kepala Desa Malangka. Perjalanan jemaat ini untuk bergabung ke Sinode Baru yang selanjutnya disebut Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur akhirnya betul-betul dimulai saat penasihat jemaat, dalam hal ini Bapak Petrus, hendak menuju ke rumah penasihat jemaat yang lain yakni Bapak Yakbar untuk membicarakan penempatan tenaga pendeta yang baru di kelas untuk Malangka 1. Namun di perjalanan sudah bertemu beliau yang hendak menuju rumah Bapak Petrus dengan tujuan koordinasi pelayanan jemaat yang sama. Sementara salah seorang penasihat jemaat yang lain yakni Bapak Mesak sudah menunggu di rumah Bapak Petrus untuk maksud yang sama, sehingga Bapak Yakbar dan Bapak Petrus memutuskan untuk kembali ke rumah Bapak Petrus. Kejadian ini bukanlah hal kebetulan, namun semua adalah karena rencana Allah. Sampainya di sana, Bapak Mesak menuturkan bagaimana sikap warga jemaat terhadap penempatan tenaga pendeta yang baru sebagai pertimbangan dalam pertemuan tersebut, dan Bapak Petrus mengusulkan opsi lain yakni untuk bergabung bersama Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Keputusan pertemuan tersebut adalah mengusulkan BPMJ Kayu Berang untuk mengadakan rapat istimewa membahas usulan yang dimaksud. Akhirnya BPMJ Kayu Berang menyelenggarakan rapat istimewa pada tanggal 20 Juni 2021 dan membahas maksud untuk bergabung dengan GPIT, dan mayoritas warga jemaat sepakat untuk bergabung bersama GPIT. Tersisa 6 kepala keluarga belum sepakat dari 25 kepala keluarga warga jemaat Kayu Berang. Kami yang sepakat bergabung bersama Sinode GPIT juga sepakat bermusyawarah membentuk panitia pembentukan jemaat GPIT Kayu Berang tanggal 22 Juni 2021 dan menetapkan Bapak Petrus sebagai ketua dan Ibu Yohana sebagai sekretaris. Dan dari musyawarah tersebut juga akhirnya beberapa warga yang awalnya sepakat bergabung menyatakan kembali ke jemaat sebelumnya, dan tersisa 16 kepala keluarga yang atas panggilan imannya menyatakan untuk mendirikan jemaat baru yang bergabung di GPIT dengan pertimbangan untuk pendekatan pelayanan dan pertimbangan pelayanan gereja. Juga menetapkan 3 orang sebagai majelis jemaat yakni Bapak Muka Yusuf, Ibu Amelia dan Ibu Anita, dan 3 orang sebagai penasihat jemaat yakni Bapak Petrus, Bapak Mesak dan Bapak Didon. Pada tanggal 24 Juni 2021, BPMK untuk Malangka 1 mengundang seluruh warga yang bergabung bersama Sinode GPIT untuk mendengarkan pendapat mereka. Namun kami sepakat untuk mengirim utusan menghadiri undangan ini yakni Bapak Yakbar, Bapak Petrus, Bapak Mesak, Bapak Didon, Bapak Mus Mulyadi, Bapak Daud, dan 2 orang warga jemaat yakni Emil dan Andre Karmianti. Pada tanggal 25 Juni 2021 diadakan rapat persiapan untuk menyambut penetapan jemaat oleh BPMS GPIT di rumah Bapak Didon.
Pada tanggal 27 Juli 2021 dia akan ibadah bersama di Jemaat Pembiaran Gereja Praja Mamasa, dipimpin oleh Penatua Filipus dengan nats bacaan Ayub 38 ayat 1 sampai 11 dan tema khotbah pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan. Pada tanggal 30 Juni 2021 diadakan ibadah pelengkapan di Benua Pasale Keluarga Padongan sebagai tempat ibadah sementara oleh BMS GPIT. Lalu pada tanggal 1 Juli 2021 dilaksanakan ibadah peresmian bakal Jemaat Ebenezer Kayu Berang. Nama Ebenezer Kayu Berang merupakan nama jemaat pertama di Kayu Berang, dan akhirnya kami sepakat untuk menggunakan nama ini, mengembalikan nama Ebenezer ke Kayu Berang dalam arak-arakan sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Setelah ditetapkan jemaat baru, lalu diteguhkan majelis jemaat, yakni Penatua Mupa Yusuf dan Penatua Amelia, Diaken Buanerges, Diaken Anita, dan Diaken Aminada. Pada tanggal 4 Juli 2021 dilaksanakan ibadah pertama dipimpin Penatua Asna Yusuf dan bacaan 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 17 dan tema khotbah berkat menjadi utuh. Jemaat Ebenezer Kayu Berang Gereja Protestan Indonesia Timur terus menjalani aktivitas pelayanan, dan pada bulan Januari 2022 satu kepala keluarga warga jemaat menyatakan kembali di jemaat sebelumnya. Namun pada akhir bulan Januari bertambah bilangan 2 kepala keluarga, dan pada bulan Mei bertambah lagi bilangan 2 kepala keluarga yang bergabung bersama dengan Jemaat Ebenezer Kayu Berang Gereja Protestan Indonesia Timur. Lalu pada tanggal 31 Maret 2022, 8 bulan sejak diresmikannya menjadi bakal jemaat, telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru, syukuran selesainya pembangunan gedung gereja sementara, dan penetapan jemaat dewasa Jemaat Ebenezer Kayu Berang Gereja Protestan Indonesia Timur. Kini di usia 1 tahun, Jemaat Ebenezer Kayu Berang berjumlah 19 kepala keluarga dan kurang lebih 72 jiwa. Saudara-saudara, demikian sejarah ini kami buat yang akan diingat dan dikenang serta menjadi semangat bersatu dalam Jemaat Ebenezer Kayu Berang untuk berjalan beriringan dalam iring-iringan sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Terima kasih.